Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin. Selamat bergabung di acara Dokter Uner TV, edisi program Dokter Edukasi dengan tema Polio muncul kembali dan hal apa saja yang harus diwaspadai. Nah, para teman Dokter Uner TV nih yang belum tahu, apa sih Dokter Uner TV itu? Dokter Uner TV merupakan suatu platform dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, yang dimana tiap minggunya terdapat episode rutin baik seputar dokter edukasi, dokter suntubi, atau berbagai podcast seru lainnya. So, jangan lupa untuk subscribe akun Dokter Uner TV dan jangan lupa untuk follow Instagram akun Dokter Uner TV untuk mendapatkan berbagai informasi seru seputar kesehatan. Hadirin, dalam 1 jam ke depan kita akan membahas nih terkait polio, yang mana beberapa tahun terakhir ini dikabarkan terjadi kembali KLB polio, dan pada tahun 2023 kemarin di bulan Februari berawal kasus polio ditemukan di Kabupaten Bireun di Aceh dan disusul di beberapa tempat lainnya, dan yang paling terakhir ditemukan di Klaten pada seorang anak usia 6 tahun. Nah, untuk meluruskan terkait hal ini dan untuk membahas terkait apa itu polio dan terkait apa saja hal yang harus diwaspadai dari polio itu sendiri, kami hadirkan seorang narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Dominikus Husada, spesialis anak konsultan, Diploma of Tropical Medicine and Hygiene, Master of Clinical Tropical, Pediatric Tropical, selaku Ketua Divisi Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, bagian penyakit dan infeksi tropik. Langsung saja kita sapa beliau yang tengah hadir bersama kita saat ini. Selamat siang, Dokter Domi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Dokter? Baik. Baik. Dokter, langsung saja nih kita masuk ke sesi inti atau terkait pembahasan terkait polio itu sendiri, ya, Dokter? Ya. Baik, Dokter. Mungkin di sini beberapa masyarakat masih awam terkait polio itu sendiri. Sebenarnya seperti apa sih, Dokter, yang dimaksud dengan penyakit polio dan apakah yang menjadi sebab dari penyakit polio itu sendiri? Silakan, Dokter. Ya, penyakit polio ini sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Kalau kita lihat gambar-gambar di candi, itu ada banyak candi yang ada gambarnya orang yang kakinya lumpuh sebelah. Ini salah satu gambaran penderita polio. Jadi penyakit polio ini sudah tua, ya. Penyakit polio ini ditandai dengan kelumpuhan otot, dan itu bisa di mana saja. Klasik memang di kaki biasanya, tapi bukan cuma di kaki, dia bisa di otot manapun. Dan tentu yang paling mematikan kalau yang kena itu otot pernafasan, sehingga mereka umumnya tidak bertahan. Yang hidup adalah yang hanya kena kakinya. Ya, jadi kalau kita lihat, mungkin sekarang sudah jarang, tetapi pada zaman 20-30 tahun yang lalu, orang-orang yang kakinya kecil sebelah, nah kebanyakan mereka adalah penderita polio. Penyakit ini disebabkan oleh virus, namanya adalah virus polio, sesuai dengan nama penyakitnya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih banyak, Dokter. Nah, jadi sudah jelas ya para sahabat Dokter Uner TV bahwa ternyata polio itu sudah ditemukan lama dan penyebabnya adalah suatu virus. Nah, Dokter Domi melanjutkan dengan yang tadi nih, Dokter. Berarti untuk polio itu sendiri apakah merupakan suatu penyakit yang khusus terjadi pada anak usia rentang tertentu, ataukah dia bisa terjadi di waktu anak itu ketika dewasa nanti? Silakan, Dokter. Ya, kebanyakan terjadi memang di usia anak. Di usia anak. 1-2 kasus terjadi pada usia yang lebih dari anak-anak, berarti usia dewasa. Oleh karena itu fokusnya adalah melindungi anak-anak ini sedini mungkin. Karena mereka lah korban yang terbesarnya. Jadi fokus kita saat ini memang terutama di anak-anak. Ya. Baik, Dokter. Nah, Dokter, bagaimana sih cara mengetahui bahwa seseorang ini terkena polio? Mungkin para masyarakat ingin mengetahui gejala awal yang terjadi, seperti yang tadi Dokter Domi sudah mengatakan terdapat
suatu kelumpuhan. Selain itu, apakah terdapat gejala lainnya, dokter? Kalau ringan orang tidak tahu, karena banyakan dokter pun tidak tahu. Kita tahu kalau ada kelumpuhan. Yang ringan-ringan itu biasanya tahu kalau dilaboratkan, diperiksa laboratorium baru kelihatan, oh ternyata dia terinfeksi virus polio. Tetapi yang nampak dengan mata, terutama pada kalangan awam, ialah orang-orang yang menderita kelumpuhan. Ya, jadi kelompok besarnya itu adalah lumpuhnya. Ada gejala lain bisa tergantung pada tempat di mana virusnya itu menyerang. Kalau dia mengenai selaput otak ya ada sedikit gangguan kesadaran walaupun nggak sampai berat biasanya. Kalau kena otot nafas ya nggak nafas, jadi dia diem ya, dan dalam waktu singkat dia akan meninggal. Jadi tergantung pada di mana letak virus menyerang dan berat ringannya sakitnya. Jadi kalau dia sangat ringan, dia tidak merasa apa-apa. Baik dokter. Nah berarti sahabat dokter UNER TV, penyakit polio ini tidak hanya secara klasik menyerang anggota gerak bagian bawah, tetapi tergantung pada virus polio ini menyerang organ mana di tubuh. Nah dokter, ketika seseorang mencurigai dirinya misalnya terkena kelumpuhan, berarti kan dia diharapkan langsung menemui dokter umum atau sebaiknya langsung ke spesialis yang dituju, dan sekiranya pemeriksaan apa saja yang akan dilakukan dokter? Ya, tidak harus ke spesialis. Hakikatnya boleh kemana aja, ke puskesmas boleh, ke dokter umum boleh. Dan bila dia masuk dalam kategori kelumpuhan yang saat ini dimonitor oleh Kementerian Kesehatan, monitor ini dilakukan di seluruh dunia. Kalau di Indonesia ini dikoordinir, dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Kalau dia masuk dalam kategori kelumpuhan tersebut, maka akan ada serangkaian prosedur yang dilakukan oleh tim kesehatan, baik itu di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Jadi dimanapun pasien ini atau orang ini berobat, biasanya yang ngobati akan melanjutkan prosedurnya. Jadi dia nanti akan didatangi, ditanya, kemudian diambil beraknya, kotorannya. Karena dari situ laboratorium yang paling penting akan dilakukan, dan kemudian diobati sambil dievaluasi dalam 1-2 minggu. Itu langkah pertama yang biasanya dilakukan. Baik dokter. Nah dokter, mungkin ada yang sahabat dokter UNER TV penasaran nih terkait penularan dari polio itu sendiri, apalagi dokter Domi tadi telah menyatakan bahwa polio itu disebabkan oleh virus polio. Sebenarnya bagaimana sih cara penularan dari polio ini sendiri, dan apakah penularan ini termasuk jenis yang sangat cepat? Silakan dokter. Iya, dia jelas cepat ya, karena dia butuh waktu sekitar semingguan sudah. Pukul rata, jadi bisa kurang bisa lebih. Dia masuknya hanya lewat mulut, keluarnya lewat kotoran. Jadi keluarnya waktu kita buang air besar, dia ikut di situ. Maka kalau air yang kita konsumsi itu mengandung virus polio, maka kita bisa kena kalau kita tidak kebal. Jika virus ada di dalam tubuh, dia akan ikut dengan kotoran kita. Kalau kita kebetulan buang airnya di sungai, dia ikut di sungai. Kalau ini ada di Pampers, lalu Pampersnya dibuang ke sungai, dia ikut ke sungai. Jadi masuknya biasanya lewat mulut, keluarnya melalui kotoran. Ini cara yang paling banyak terjadi, dan ini salah satu, ini yang kita temukan pada semua kasus yang ada di Indonesia ini. Baik dokter, mohon izin untuk bertanya kembali nih dokter. Kami tertarik terkait penjelasan yang ketika polio itu kan bisa menyerang berbagai organ di tubuh ya dokter. Ketika dia itu masuk lewat mulut virus polio tersebut dan yang terkena adalah sistem pernafasan, apakah berarti virus polio ini dapat menular juga secara droplet atau seperti apa? Dokter Domi. Enggak, dia nularnya tidak dari saluran nafas. Dia tetap harus dari saluran pencernaan. Jadi menularnya itu melalui mulutnya. Kalau hanya di dekatnya, jadi seperti penularan COVID, itu tidak terjadi pada polio.
Baik dokter. Nah, kita sudah mengetahui nih bagaimana gejala, cara penularan, sekarang terkait tata laksana dari polio itu sendiri dokter. Sebagai mana yang telah dijelaskan tadi, ketika sudah melakukan berbagai pemeriksaan dan seorang pasien ini didiagnosis sebagai polio, lalu seperti apa medis menyikapinya dan bagaimana tata laksana yang diberikan pada pasien ini dokter? Ya, ini mengandung beberapa aspek. Satu adalah untuk orang yang kena ini, tetapi biasanya yang lebih penting dan menjadi perhatian seluruh dunia adalah supaya dia tidak menyebar. Oleh karena penyakit ini penyebarannya itu cepat. Walaupun tidak secepat penyakit-penyakit yang menular melalui nafas. Orang yang kena itu tidak ada pengobatan yang khusus untuk virus polio. Berbeda dengan COVID yang ada obatnya setelah ditemukan belakangan, penderita polio ini tidak ada antivirus polionya. Dia sama dengan demam berdarah, tidak ada antivirus dengue, tidak ada antivirus campak. Jadi banyak penyakit virus kita tidak punya musuhnya. Yang kita lakukan adalah menjaga supaya kondisinya tidak memburuk. Biasanya diberi tambahan bahan-bahan bergizi. Kalau memerlukan latihan fisik, rehabilitasi medik, itu yang dilakukan. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang kakinya kecil sebelah itu, dia akhirnya dikasih sepatu, kemudian dilatih ototnya itu. Otot yang mati karena polio tidak dapat dihidupkan kembali dengan berbagai cara dan teknologi kedokteran yang ada saat ini. Yang bisa dilakukan adalah menguatkan otot-otot di sebelahnya, atau memberinya alat seperti kaki itu dikasih sepatu supaya lebih mudah dia melakukan fungsinya. Tapi jelas bahwa otot yang mati itu tidak mungkin dihidupkan kembali. Ya, ini mengapa polio itu berbahaya. Kalau yang kena otot nafasnya, di mana yang kita lihat orangnya makin lama makin sedikit nafasnya, gerak nafasnya itu tambah nggak bisa dia itu. Ya kalau kita nggak ngapa-ngapain dia pasti meninggal. Maka langkahnya adalah memasang dia pada alat bantu nafas. Berapa lama? Seumur hidupnya. Dan itu banyak terjadi pada era tahun 1940-50, di mana dunia mengalami kejadian luar biasa polio di seluruh dunia. Tahun-tahun 50 di seluruh dunia terjadi. Sangat banyak anak tidak bisa bernafas. Sehingga waktu itu karena belum ada alat bantu nafas, orang membuat alat bantu nafas dan kemudian lahirlah alat bantu nafas untuk anak-anak. Korbannya akan tertolong dengan alat ini, tapi dia akan tergantung terus seumur hidupnya. Sebab sekali lagi otot yang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Kalau dia ringan, biasanya keluhannya seperti orang flu, jadi meriang, bersin-bersin, pilek gitu. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama dia akan baik sendiri. Ya. Baik dokter. Itu ya tadi ya para sahabat Dokter Uner TV bahwa ternyata virus polio itu lain juga dari virus yang lainnya dan saat ini pun tidak ditemukan terkait antivirus khusus polio. Dan yang paling baik adalah pencegahan daripada pengobatannya karena ternyata polio itu sendiri ketika sudah terjadi kelumpuhan otot dia tidak bisa kembali lagi ke awal dan kelumpuhan ini bersifat seumur hidup. Nah, baik dokter. Lalu untuk yang kasus polio yang ringan berarti gejalanya itu hanya ketika sebelum terjadi kelumpuhan berarti dapat hilang, dokter. Untuk iya, yang... dia nggak sampai lumpuh, dia cuma mengalami kayak orang flu biasa. Terus setelah 1 minggu dia baik sempurna, tidak ada kecacatan apa-apa. Nah, tetapi selama periode sakit ini orang ini menular dan oleh karena tidak ada tanda yang khas polio. Karena tidak ada kelumpuhan, orang di sebelahnya juga tidak tahu bahwa ini kasus polio. Dan oleh karena itu kalau kebersihan tidak terjaga, mereka yang beraknya masih di alam terbuka, di sungai, ya, artinya tidak menggunakan sarana kakus atau WC yang baik, potensi penularan paling besar ada di situ. Baik dokter. Lalu terkait komplikasinya nih dokter Domi, bagaimana sih terkait komplikasi penyakit polio terutama pada pasien-pasien yang sebenarnya dia itu terdiagnosis polio tapi tidak mendapatkan pengobatan sama sekali. Silakan dokter.
komplikasi terberat tentu meninggal, ya. Dan yang tidak meninggal kalau misalnya kena kakinya ya kecacatan yang sifatnya itu permanen, memang tidak dapat dinormalkan kembali. Itu yang paling sering bikin masalah gitu. Ya. Baik dokter. Nah sekarang kita sudah tahu tata laksananya, komplikasinya. Sekarang kita ke arah pencegahan dari polio itu sendiri. Yang mana dari penjelasan Dr. Dominikus tadi menjelaskan karena pengobatan polio itu sangat terbatas dan tidak terdapat antivirus dan lebih baik adalah pencegahan. Nah pencegahan polio ini dapat dilakukan dengan cara apa saja, jadi dokter? Dan apakah vaksinasi polio merupakan salah satu cara yang efektif? Serta menyinggung dari penjelasan Dr. Domi tadi, apakah ada hubungannya vaksinasi polio ini terhadap tingkat penyakit polio yang seperti dokter jelaskan ada polio yang ringan, tidak sampai lumpuh. Apakah itu akibat dari vaksinasi juga atau memang imunitas individu tersebut yang lebih baik? Silakan dokter. Ya, setelah kita tahu ada orang yang sakit, salah satu aspek penting selain tadi mengurus yang sakit adalah membuatnya tidak menular. Oleh karena itu harus dibuktikan dulu bahwa virusnya ini ada. Maka dilakukanlah upaya untuk memeriksa kotorannya atau beraknya. Apabila memang ada virusnya, ada serangkaian prosedur yang harus dilakukan. Jika kasus ini kemudian dilakukan penelitian atau penyelidikan secara lengkap, maka di sekitar rumahnya itu harus juga diperiksa. Orang yang tinggal dalam radius sekian meter, berapa banyak kakak, itu anak-anaknya itu, terutama anak-anak, mereka harus diperiksa. Lingkungan harus disurvei. Jadi berbeda dengan misalnya virus campak. Virus polio ini bisa hidup di lingkungan, di sampah, di sebelah-sebelah kita. Itu mengapa dia tidak akan dapat dimatikan 100% di dunia ini. Jadi kalau untuk memusnahkan tidak ada jalan lain, cara yang harus dilakukan adalah membuat orang ini kebal. Sehingga virusnya tidak musnah, tapi dia nggak bisa menyerang orang. Baik. Itu cara terbaik bagi kita untuk bisa mengatasi persoalan ini. Dan ada beberapa hal yang akan dilakukan selain tadi soal kebersihan yang menjadi sangat-sangat krusial untuk bisa mencegah penyakit ini. Yang kedua adalah kalau dia sudah tahu bahwa ada virus di sekitarnya, upaya-upaya pencegahan karena dia nularnya melalui mulut dan terbuang melalui kotoran harus juga dilakukan. Kebiasaan cuci tangan dan sebagainya. Bikin WC yang memadai. Dan tentu yang paling kita andalkan adalah imunisasi. Kenapa saya bisa mengatakan imunisasi untuk polio berperan penting? Sebab dia nggak ada obatnya. Dan polio pada tahun 2014 di kita di Indonesia ini dinyatakan tidak ada. Setelah sekian tahun kita berjuang, polio di banyak negara sekarang dinyatakan tidak ada. Yang ada adalah beberapa gambaran yang merupakan turunannya polio. Tapi polio aslinya tersisa hanya 2 negara sekarang ini, Afghanistan dan Pakistan. Bagaimana kita bisa menurunkan dari yang jumlahnya begitu besar, jutaan kasus, menjadi tidak ada? Ini adalah salah satu jasa besar dari imunisasi. Ya, sebab obatnya kan tidak ada. Jadi cara yang kita lakukan adalah imunisasi. Baiknya imunisasi polio itu kebanyakan bersandar pada polio tetes. Untuk ibunya nyaman sebab hanya ditetes dan cuma 2 tetes. Ya, ini salah satu langkah yang besar yang kita lakukan. Tentu imunisasi bukan cuma tetes ya, tetapi di banyak negara seperti Indonesia kita masih mengandalkan pencegahan ini sebagai salah satu yang terbaik yang bisa dikerjakan. Baik, terima kasih banyak nih Dr. Domi atas pencerahannya. Jadi para sahabat Dokter Uner TV, pencegahan polio ini dapat dilakukan yang pertama dengan menjaga kebersihan dan juga ketika kita mengetahui di keliling kita misalnya ada yang terkena polio, maka akan dilakukan mungkin deteksi dari lingkungan dan orang-orang terdekat di lingkungan tersebut. Dan yang terpenting adalah melakukan imunisasi. Nah, Dr. Domi menyikapi pernyataan dokter bahwa ternyata 2014 WHO itu telah mengumumkan Indonesia ini bebas polio, begitu dokter. Lalu akhir-akhir ini kan dikabarkan terdapat
kembali KLB polio, apakah ini benar? Dan jika benar, apakah ini berarti cakupan vaksinasi di Indonesia masih cukup rendah dan masih tidak mencapai target? Silakan dokter. Ya, status kita masih tetap tidak ada virus liarnya. Oleh karena WHO membuat label kalau Anda dinyatakan bebas polio itu adalah bebas polio yang berasal dari liar, alam liar. Tetapi yang terjadi saat ini di banyak tempat di dunia ini, oleh karena yang liar hanya tersisa Afghanistan dan Pakistan, yang banyak adalah virus yang berasal dari vaksin yang kemudian mengalami perubahan sifat. Ya, dan kemudian dia juga bisa menular seperti virus mirip dengan yang liar, tapi tidak betul-betul sama. Yang banyak adalah seperti itu. Nah, itu yang terjadi di Indonesia juga begitu. Ini bukan dari alam liar, ini yang berasal dari vaksin kemudian mengalami perubahan genetik dan kemudian dia membuat kelumpuhan. Bukan orang yang ditetes jadi lumpuh, bukan. Tetapi virus itu setelah dia keluar dari orang, dia bersemayam di tempat-tempat di lingkungan, terus masuk ke orang lagi, dia bisa menyerang. Jadi yang terjadi adalah seperti itu. Hanya terjadi bila cakupan imunisasinya rendah. Semua negara di dunia menunjukkan hal yang sama. Tidak akan terjadi kalau cakupan imunisasinya tinggi. Dengan demikian berlaku pedoman imunisasi, salah satu pedoman utama. Kalau cakupan imunisasi rendah, penyakit tidak mungkin hilang, pasti dia banyak. Dan sebaliknya, kalau penyakit banyak, cakupannya pasti rendah. Kalaupun laporannya tinggi, itu biasanya cuma laporan. Artinya realnya, nyatanya tidak banyak. Sebab alam tidak mengkhianati kita. Kalau memang cakupan baik, kasusnya hilang. Yang terjadi di negara maju. Jelas sekali. Ya, maka biasanya orang vaksin dan orang infeksi tidak terpengaruh dengan laporan. Kita tidak terpukau berapapun laporannya. Yang kita lihat adalah apakah ada penyakitnya atau tidak. Kalau dia memang ada berarti cakupannya rendah. Kalau hilang karena kita mencari dan tidak dapat, ya bukan hilang karena tidak dicari terus tetap nggak dapat. Nah itu berarti cakupan kita bagus. Berapapun yang ditulis di dalam laporan. Satu, pedoman dasar imunisasi. Pedoman kedua, imunisasi. Bila Anda hentikan imunisasi, maka penyakit akan datang kembali. Ini tidak bisa juga dibantah. Sudah terjadi berulang kali di seluruh dunia. Selama COVID, banyak imunisasi rontok oleh karena COVID. Jadi situasi pandemi membuat banyak kesulitan bagi kita untuk mempertahankan. Maka cakupan imunisasi menurun secara tajam. Tunggulah dalam waktu beberapa tahun, penyakit akan datang semua seperti sebelum ada vaksin. Jadi pedoman pertama dan kedua vaksinasi ini menunjukkan bahwa kita terus harus melakukan upaya untuk menaikkan cakupan kita dan mempertahankannya. Yeah. Baik, terima kasih banyak Dr. Domi atas penjelasannya. Jadi sudah jelas ya sahabat Dokter Uner TV bahwa ternyata Indonesia tahun 2014 itu sudah dinyatakan bebas polio oleh WHO, dalam arti bebas terhadap virus polio yang sifatnya liar dari alam. Tetapi memang beberapa kejadian polio yang terjadi itu disebabkan oleh virus polio hasil dari mutasi yang terdapat pada vaksinasi. Tapi bukan berarti vaksinasi menyebabkan polio, melainkan seseorang yang telah mendapatkan vaksin di mana dalam kotoran seseorang tersebut terdapat kandungan virus polio dan itu bermutasi, berproses dulu, dan ketika dia masuk kembali dalam bentuk yang bukan vaksinasi itu mungkin dapat menyebabkan infeksi polio tersebut. Namun juga kita harus menjaga cakupan imunisasi kita, karena jika sangat rendah atau tidak terjadi cakupan imunisasi sama sekali, mungkin bisa terjadi kembali ya dokter ya, virus polio yang sifatnya liar itu dapat menginfeksi. Ya, dan itu terjadi selama tahun 2022-2023. Beberapa negara di dunia mengalami hal ini. Jadi munculnya kembali virus liar, walaupun tidak sepanjang tahun. Kemudian WHO membantu negara ini bertindak,
dan kasusnya diatasi. Di Indonesia tidak ada yang liar, semua adalah yang berasal dari vaksin yang kita sudah kenal. Baik dokter. Nah mungkin ini yang nonton ada yang ibu-ibu memiliki anak dan masih bingung untuk jadwal vaksinasi polio dokter. Sebenarnya untuk vaksinasi polio itu sendiri dilakukan pada saat anak usia berapa saja dokter yang wajib? Silakan dokter. Ya, pertama vaksin ada dua macam polio ini, ada yang disuntikkan dan ada yang diteteskan. Oleh karena itu sebetulnya mereka yang takut kalau anaknya disuntik, polio ini nggak boleh rendah karena dia nggak suntik. Sangat mudah pemberiannya, boleh dilakukan bahkan oleh yang bukan tenaga medis. Para medis sangat-sangat layak untuk memberikan. Dan hanya 2 tetes. Resiko muntah dan sebagainya itu kecil. Umumnya diberikan pada situasi yang bersamaan dengan vaksin DPT. Berarti umur, kalau di Indonesia, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Baik. Kemudian harus dilengkapi dengan yang suntik 4 dan 9 bulan menurut jadwal pemerintah. 1 kali ulangan adalah 18 bulan. Itu yang tidak bisa ditawar. Beberapa negara melanjutkan lagi setelah usia ini, tergantung kita mau seberapa kebal. Tapi Indonesia mewajibkan sampai 18 bulan. Selebihnya bersifat fakultatif. Diberikan ya bagus, tidak diberikan tidak salah kita. Karena pemerintah memutuskan demikian. Baik, terima kasih banyak Dokter Domi. Jadi untuk para ibu-ibu yang memiliki anak, ayolah untuk vaksinasi polio, apalagi vaksinasi yang sifatnya wajib. Tadi seperti yang sudah dijelaskan Dokter Domi, untuk vaksinasi polio sendiri ada yang bentuknya oral atau seperti obat tetes di mulut dan juga ada yang injeksi. Yang oral tadi diberikan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan untuk suntikan 4 bulan dan 9 bulan dan untuk ulangan 18 bulan. Lalu dokter kita sudah membahas nih tentang vaksinasi. Selanjutnya dokter ini menuju ke pertanyaan yang terakhir nih dokter. Ketika mungkin kita berada di suatu masyarakat dan tadi sudah dijelaskan terkait pelaporan polio dan kita mengetahui kasus ada kelumpuhan yang dicurigai polio, apakah kami sebagai masyarakat awam dan bukan medis dapat melaporkannya langsung ke dinas kesehatan atau seperti apa dokter? Atau mungkin ada alur khusus yang diwajibkan? Saya akan sarankan untuk membawa yang sakit ke sarana kesehatan terdekat. Biasanya puskesmas, dan puskesmas akan melengkapi prosedur ini. Oleh karena ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Kalau orang awam melapor, ya bisa juga, tidak akan ditolak. Kemudian akan dilakukan serangkaian prosedurnya. Baik. Baik, Dr. Domi, tidak terasa semua pertanyaan sudah dijawab secara detail dan jelas oleh Dr. Dominikus. Sebelum saya menutup sesi talk show pada kali ini, mungkin dari Dr. Dominikus ingin memberikan take home message-nya kepada para sahabat Dr. Uner TV. Silakan dokter. Ya, apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini ada 5 provinsi yang terimbas dengan polio. Selain Aceh ada Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebetulnya apa yang terjadi adalah cerminan dari apa yang kita lakukan. Alam hanya memberikan cermin, dan itulah yang kita perbuat selama ini. Kalau cakupan kita rendah, kalau imunisasi yang dulu kita mencapai angka tertentu kemudian sekarang tidak bisa lagi mencapainya, maka penyakit akan datang kembali. Nah, imunisasi sama dengan asuransi. Tidak terasa manfaatnya kalau tidak ada masalah. Sehingga kemudian ada orang mengatakan bahwa saya nggak mau, saya tidak pernah lihat pasien polio, untuk apa anak saya divaksin polio. Tapi saya harus meyakinkan Anda semua bahwa sekali terjadi, penyesalan Anda tidak akan bisa dibalik. Jarum jam tidak akan bisa dibalik kembali. Yang bisa kita lakukan hanya memperkecil kerusakan yang terjadi selanjutnya. Kalau bisa, itu semua harus dicegah. Dan upaya pencegahan kita punya. Upaya pencegahan polio terbaik adalah imunisasi. Hasilnya sudah terbukti bagus, dan apa yang terjadi selama ini membuktikan semua hal yang tadi telah disampaikan. Jadi
penyakit ini tidak akan musnah dari dunia. Dia terus akan mengancam sepanjang kekebalan di kita tidak cukup tinggi, sehingga tidak ada jalan lain, imunisasi harus terus dilakukan. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak atas semua penjelasan yang telah Dokter Dominikus berikan. Semoga semua penjelasan Dr. Dominikus tadi dapat menambah wawasan para sahabat Dokter Uner TV sekalian terkait polio dan bagaimana cara mengatasi, mencegahnya, dan bagaimana kita harus awas terhadap virus polio tersebut. Dan semoga kasus polio di Indonesia dan di dunia semakin terkendali, serta semakin tingginya cakupan imunisasi di Indonesia dan di berbagai negara di dunia. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Dominikus atas kehadirannya. Baik, sahabat Dokter Uner TV, telah berakhir talk show kita pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya selaku moderator pada talk show kali ini mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di episode kembali yang akan datang, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.